Hidup itu adalah sebuah petualangan yang menarik. Hari ini kita ada di suatu tempat, besoknya kita bisa berada di tempat lainnya. Terkadang kita bisa membuat sebuah perencanaan yang matang dan rapi. Lalu rencana itu terwujud langkah demi langkah dengan mulus. Tapi di luar dugaan, ada juga hal-hal spontan yang terjadi dan menciptakan pengalaman-pengalaman baru. Sudah saya bilang kan, hidup itu adalah sebuah petualangan yang menarik. Nah, kali ini saya sedang jalan-jalan sendirian dan saya ingin mengajak teman-teman semua. Saya berada di Pulau Ambon, Provinsi Maluku, dan kira-kira kemana kita akan pergi hari ini? Pantai. Di Indonesia Timur, pantai yang bagus sudah sangat banyak, terlalu biasa untuk harus dikunjungi. Saya akan berkelana di sebuah negeri di Pulau Ambon yang dipenuhi oleh pohon sagu. Wah, memang apa sih menariknya kita melihat pohon sagu? Siap-siap saja, kalian akan terpukau dengan apa yang akan kita lihat. Di balik pohon sagu, ada petualangan yang tersembunyi, siap untuk ditemukan. Negeri Rutong. Akhirnya kita sudah tiba di Negeri Rutong, salah satu desa wisata yang ada di Pulau Ambon. Dan kira-kira apa saja yang akan kita temui di sini? Pastinya berbeda dengan tempat lainnya. Karena Negeri Rutong ini menawarkan wisata yang unik. Kita akan mengunjungi hutan sagu. Nah, sekarang siapa yang sudah pernah ke hutan sagu? Pohon sagu salah satu pohon ajaib yang sudah memberi makan ribuan bahkan jutaan orang Maluku sejak zaman dahulu kala. Nah, tapi saya tidak sendiri di Negeri Rutong karena saya akan ditemani oleh teman saya, orang lokal. Jadi kita langsung saja untuk segera masuk ke Negeri Rutong. Negeri Rutong atau biasa disebut Rutung oleh penduduknya adalah sebuah desa atau negeri di wilayah Jazirah Lei Timur Selatan. Dari gapuranya saja, kita sudah berkenalan dengan hasil dari pohon sagu. Negeri Rutong adalah desa wisata di Indonesia. Warga Rutong memang terlatih untuk melayani siapapun yang datang untuk berwisata di tempat mereka, terutama yang ingin melihat lebih dekat bagaimana sagu diproses. Tapi kita intip dulu ya, ada kolam di Rutong yang disebut Wai Lilinita. Jernih juga sumber air ini. Banyak ibu-ibu yang beraktivitas di kolam ini. Ternyata ada belut-belut berukuran besar sekali di sini yang sering berseliweran tiap kali ibu-ibu sedang mencuci. Dalam bahasa lokal disebut morea. Ada pawangnya juga loh. Biasanya bapaknya mancing belut untuk keluar pakai amis ikan. Seru banget sih di Lilinita. Kalau nyebur saat cuaca panas boleh juga sih. Lanjut teman-teman. Ini dia petunjuk lokasi sagunya. Kita akan bertemu Ricardo dulu nih, baru ke hutan sagu. Ricardo! Juan! Bagaimana kabar? Mantap ya, baik kawan nih. Selama baru ke Rutong nih kakak. Iya, kakak. Juan. Maris kakak. Ada bikin apa nih? Katong ada bincang-bincang saya nih bro. Habis sadap. Ini beta selama ke Rutong beta mau pilih ya hutan sagu. Bisa bro, barang habis ini katong nih. Katong Duan mau ke hutan sagu nih bro. Hutan sagu lah ini? Iya. Ini berarti pas nih. Oke, katong kita Jalan, Ya lewat sudah. mana nih? Kiri kanan? lewat sini sang. Yes. Oke. Beruntung sekali kita ketemu Ricardo dan ada juga Mares. Kedua anak Rutong ini akan mengantar kita berkelana ke negeri sagu ini.
Di negeri Rutong, mereka sangat menjaga kelestarian hutan sagu mereka. Ini adalah tumbuhan yang dulu dibawa oleh leluhur mereka dari negeri Rumakai, Gandong orang Rutong. Gandong artinya saudara kandung. Ini paling keren sekali sih. Kalau tempat olah sagu sih di sini soalnya tuh kakak tuh. Di sini juga. Oh. Nah itu dia punya tempat olah sana tuh Juan. Oke, habis ini nanti katong coba tes lihat bapaknya bikin. Iya Juan. Tapi ini ada beribut apa di sana tuh kakak? Ini Juan itu ada tabang sagu nih. Ada Tabang tabang sagu. sagu. Ah di situ Jun, kalau ada tabang kan kita bisa lihat. Hah. Ulat sagu tuh. Ulat sagu. Ulat sagu. Kalau kau di Retong sini bilang kan sabeta. Sabeta. Iya sabeta namanya. Mau pilih seng? Boleh. Tapi Lewat mana nih? lewat sini bro. Oke. Bapak Nes. Halo. Selamat siang, Bapak. Mari. Ya. Mame akan paling banyak memang ini. Ini nih bro yang dibilang sabeta nih. Sabeta nih. Iya. Sabeta Ulat ya. sagu nih. Bapak Nes. Mari. Selamat siang ini. Ya. Ulat sagu ini biasa Bapak Nes cari for apa? Makan apa Nes? Serius? Ini bisa untuk dimakan? Diolah bagaimana Pak Nes? Tahan begini. Lalu goreng. Makan mantap. Makan mantap, serius oh. Bro, Juan mesti coba nih. Sudah jauh datang ke Rutong nih mesti coba. Aduh. Cara makan bagaimana Bapak? Gitu saya langsung Pegang dari kepala. Pegang dari kepala. Dia gigi sing. Seng. Yakin. Seng. Beta kan ini pertama kali beta coba makan sabeta, makan manta. Ini kayak wisata ekstrim juga di Thailand ini, ternyata di Rutong juga ada ya. Betul bro, betul juga. Makan ulat sagu Iya. manta. Oke teman-teman, beta di Rutong nih dan beta baru pernah lihat ulat sagu ini atau sabeta. Sekarang kakak Kardo suruh beta untuk rasakan, beta paling takut sebenarnya, tapi coba saja toh. Ini pertama kali. Yang mau datang untuk wisata ekstrim makan ulat datang di Rutong. Rasa stroberi. Ulat sagu atau sabeta hidup di dalam batang sagu dan memakan sari pati sagu seumur hidup mereka. Pantasan rasanya seperti sagu. Sabeta ternyata sering diolah menjadi olahan makanan lain. Kandungan proteinnya sangat tinggi. Banyak orang yang senang memakannya hidup-hidup. Setidaknya, saya sudah pernah mencoba kuliner ekstrim ini sekali. Ayo segera ke Rutong untuk tahu bagaimana rasanya. Di dalam hutan sagu lebih sejuk dari tempat lain. Pohon sagu memang menghasilkan udara segar di sekitarnya, membuat keadaan lebih sejuk. Siapa sangka pohon yang kelihatan berduri dan berbahaya ini adalah pohon paling bermanfaat yang pernah tumbuh di muka bumi. Pasalnya, setiap bagian dari pohon sagu bisa dimanfaatkan. Bapak Buce. Halo kakak Juan, Bagaimana kabar Bapak Buce? baik-baik kakak. Aduh, mantap. Ini Bapak Buce sekarang lagi Lagi pukul sagu ala pukul tradisional. sagu. Oh ini alat ini tadi betul Iya. ada pegang akar dengan Kardo dengan Mares tadi. Jadi alat ini akan nama Nani. Nani, Nani. nama Nani aktivitas pukul sagu. ini namanya Nani Nani. Sagu. Ini alat ini nama Nani. Ah, Serang ini namanya meur. Meur, Ya, meur itu isi dalam sagu. pohon sagu yang sudah dibelah. Lalu kalau meur yang telah dipukul, Iya. itu namanya ela. Ela, Ya, ela. Meur dan Ela. Jadi meur itu yang masih batang Ya, dibelah, isi sagu yang masih belum dipukul. iya. Dipukul dengan alat tradisional yang namanya nani, lalu menghasilkan ampas Ampas sagu ini yang disebut dengan ini, disebut dengan Ela. ela. Jadi ela ini setelah dihaluskan nanti dilanjutkan di goti untuk Goti. keluarkan patinya, sarinya. Jadi Sarinya. sari ini yang nanti jadi tepung sagu manta itu. Jadi Bapak Buce kalau siapa saja yang datang di Rutong, Ya, dong bisa langsung lihat proses ini. Bisa. Bahkan katanya bisa mencoba sendiri nah, langsung. gitu. Kalau kakak mau coba silahkan, coba kakak coba dulu. Kita coba ya. Iya silahkan. Beta saya bilang gampang. Iya. Ya. Iya. Kata akan coba Coba dulu. mulai. Tapi maaf beta dengan
sepatu beta duduk di atas Iya, ini saja. bisa. Bagus. Bisa silangkah. Oke. Nah, Jadi untuk sagu mesti bertenaga. Kalau tak bertenaga tak bisa. memang kayaknya lemas nih, Iya. kayaknya harus lebih Iya. kuat. Mesti dengan tenaga. Kalau tidak dengan tenaga tak bisa menghasilkan. Ini lumayan memakan tenaga, tapi sebenarnya asik sebenarnya. Wah, luar biasa. Jadi kalau misalnya mau nani sagu harus berkomitmen. Satu kali duduk harus Habis. Harus habis. harus selesaikan. Supaya nanti mau bawa di goti. Bawakan punya Ella. Ini dia Ella. Di negeri Rutong, desa wisata ini terbuka bagi siapapun pengunjung yang ingin menyaksikan proses mengolah sagu. Bahkan bisa mencobanya sendiri. Ella, bagian dalam batang sagu yang sudah dinami akan diambil sari patinya melalui proses berikut ini. Saya sudah ramah sagu apa? Ya. Jadi ketika orang datang, pengunjung datang, Iya. dong bisa lihat pengolahan sagu tradisional dan juga dong bisa ikut terlibat juan. Oh bisa? Bisa juan. Berarti beta bisa. Mari coba dulu juan. Enggak tahu punya budaya dodol nih tor, udah tua. Coba. Oke, langsung saja siram di sini. Banyak. Oke. Langsung sekarang Katong akan ramas sagu. Nah, biasa orang di Rutong sudah dari dulu sekali biasanya orang tetua mengolah sagu kayak gini secara tradisional. Oke. Jadi ini yang diambil dari dalam pohon sagu, lalu nanti akan terfilter di bawah situ sampai nanti akhirnya jadi ampas-ampas sagu yang nantinya bisa diolah jadi berbagai macam masakan. Yes. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin lihat tempat wisata yang tidak biasa seperti di tempat lain, datang di Rutong, Pulau Ambon. Bapak Buci, Bagaimana kakak? kabar baik. Ini nanti para isi sagu mantan nih. Iya. Ini wadah untuk isi sagu mantan. Jadi kalau misalnya datang di Rutong, bisa langsung lihat semua proses ini satu persatu. Oh, ini ada satu, beta coba. Yang sejati. Ini yang sudah jadi. Jadi ini saudara semua yang sudah jadi itu seperti ini. Kalau teman-teman semua datang di Pulau Ambon, datang ke negeri Rutong, bisa langsung lihat wadah seperti ini dibuatnya tuh kelihatannya sih gampang ya, tapi kalau prakteknya belum tahu. Jadi datang di Rutong saja untuk lihat seperti apa prosesnya. Langsung belajar di Bapak Buce and Friends di Rutong. Ini kalau proses dari awal sampai selesai ini berapa lama, Bapak Buce? Ini kira-kira 20 menit saja kalau 20 semua menit persiapan. Oke, setelah ini Oke, tali. kalau ini sudah jadi, lalu bisa isi sagu mantannya langsung di sini Iya, tuh. ini sejadi nih. Nanti kita pun Tamang, Kardo, dan Mares akan batamang untuk lihat prosesnya isi sagu manta dalam sini bagaimana. Oke? Nah, teman-teman, sekarang nih saya mau coba untuk angkat ampas sagu manta, lalu diletakkan di dalam tumang wadah yang sudah dibuat oleh Bapak Buce tadi itu. Oke, kita mau langsung lihat prosesnya. Pegang kamera dulu. Minta tolong Mares. Silakan. Ini hasilnya. Bisa langsung
langsung diletakkan di dalam tumang. Pokoknya harus diperhatikan jangan sampai ada hal-hal kotor lain yang masuk ke dalam sini. Ampas-ampas kayu misalnya. Coba bayangkan dari dalam isi pohon sagu yang luarnya sangat berduri dan kelihatan seram itu, ternyata dalamnya sangat putih dan murni banget. Tada! Satu tumang sagu telah terisi. Ini sudah siap untuk dijual, sudah siap untuk disimpan juga. Biasanya disimpan dan nanti akan diolah menjadi bentuk olahan makanan yang lain. Seperti bisa buat papeda atau bisa diolah menjadi tepung sagu dan hal-hal lainnya. Oke? Setelah itu kita akan kemana guys? Cardo and friends, kita akan pergi untuk melihat bagaimana ini nanti akan diolah. Ayo, ayo. Wisata kali ini tidak biasa kan? Tidak setiap hari kita bisa merasakan pengalaman mengolah sagu langsung pada tempatnya. Datang saja ke Rutong dan teman-teman bisa merasakannya sendiri. Saya, Ricardo, dan Mares masih mau jalan-jalan dulu. Oke. Juan, dari tadi berjalan pasti porosu lapar sedikit itu. Supaya lapar sih sebenarnya. Lapar. Kalau gitu Juan, beta mau ajak Juan. Yaps. Katong menikmati produk unggulan dari desa wisata Negeri Rutong. Yang tadi Apa itu? yang tadi katong dari hutan sagu tuh. Dia ada punya produk lah Juan. Yes. Mau kasing? Boleh. Katong pi. Semuanya terbuat dari sagu. Semuanya terbuat dari sagu. Oke, mantap. Katong Katong tiga pi. Jalan. Ada sagu gula. Halo Ini Juan, di sini, Juan. semua mama-mama semua. Halo Ma, dengan Juan, dengan Mama siapa? Mama Nona. Mama Nona, ini Mama Nona. Oke, Mama Nona. Jadi sekarang Mama di sini buat olahan sagu menjadi apa, Mama Nona? Iya. Kalau kami di UMKM Negeri Rutong, kami di sini yang hadir ada 2 UMKM, kelompok kuliner dan juga kelompok sagu. Ya, beta sebagai ketua kelompok sagu dengan beta punya teman-teman, ketong buat beberapa produk yang bahan dasarnya dari sagu. Yang pertama ini namanya senoli. Sinoli. Iya, senoli. Kemudian yang kedua ini namanya empeng. Empeng. Ya, kemudian ini namanya sagu gula dan juga sagu biasa tanpa gula, orang Ambon biasa bilang sagu bae. Sagu bayi. Ya, kemudian ini dari kelompok kuliner. Mereka mengolah semuanya ini bahan dasarnya juga dari sagu, tepung sagu. Ada mie sagu sehat yang goreng dan juga mie sagu sehat kuah. Iya. Oke, pokoknya kalau datang ke Rutong, pasti pengunjung di sini akan bertemu dengan olahan seperti ini. Iya. Terbuat semuanya dari sagu, luar biasa. Kejuan. Berarti mah, katanya bisa pesan semua sih, atau mau rasa. Boleh? Katanya tiga mau Iya, makan. silakan. Oke, siap. Silakan. Berarti katanya mau coba Mama Nona dan ibu-ibu di sini semua punya masakan. Nah, Pak Saudara semua kalau datang di Rutong pasti akan dapat yang kayak gini karena mama-mama di sini menyulap olahan sagu semuanya menjadi masakan yang luar biasa kayak gini. Oke, Kato akan Oke. segera coba mama-mama punya masakan. Terima kasih Mbak Nona dan mama-mama yang lain. Mama Nona dan ibu-ibu di Rutong sangat lihai menyulap bahan dasar sagu menjadi berbagai olahan lezat tadi. Siapa mau coba apa duluan? Saya kayaknya mau coba ini duluan. Kayaknya mau coba ini. Nah, ambil. Ambil. Ini tema Mama Nona and friends. Beta masak sagu gula juga bro. sagu gula. Coba Kato rasa. Mama akan punya gula merah tuh mama. Orang yang paling suka kalau datang di Rutong sini cari sagu gula nih. Juan. Iya kah? Ya. Di Rutong setiap hari dong makan kayak gini. Makan.
Rasa bagaimana Juan? Mantap. Orang luar yang belum pernah datang ke Ambon, apalagi ke Rutong, lalu belum pernah rasa sagu, pokoknya dong harus rasa. Karena memang kan di Maluku kan dari dulu-dulu itu, katong pun makanan pokok itu kan sagu kan, Iya, bukan betul. bukan dari padi. Coba yang lain lah guys. Kali ini sinoli ya. Sinoli, Juan. Ini yang katanya pengganti nasi bisa. Itu sudah Juan. Oke. Coba Juan. Lesatos delicioso. Oke Juan. Juan, ini adalah ini Juan. Apa tuh apa? Ini tadi Mama bilang itu mie sagu. Coba ya, Juan betul, rasa. betul. Jadi mie sagunya ini isinya macam-macam. Ada apa nih? Mie-nya terbuat dari sagu. Iya, Lalu ada juga bumbu yang lain. Bumbu lain bakso. Baksonya dari ikan. Iya. Oke, coba katong rasa. Oke, pokoknya ini makanannya paling enak-enak. Dan kita makan yang stop-stop. Nah, kalau mie sagu sehat satu le Juan. Itu tuh Emping. empeng. Coba Juan. Kalau ini tadi namanya emping. Empeng Juan. Empeng. Empeng. Oke. Teman-teman semua, pokoknya kalau datang ke Maluku, ke negeri Rutong, teman-teman semua akan mengunjungi berbagai olahan yang terbuat dari sagu. Dan pastinya saya sudah berkelana di negeri yang disebut negeri sagu ini. Di sini kita akan berjumpa dengan berbagai pohon sagu dan pastinya yang belum pernah mengunjungi Maluku, terutama di Rutong, akan berjumpa dengan pohon dengan sejuta fungsi ini. Inilah pesona Rutong untuk Indonesia. Ayo kita makan lagi. Makan Juan, makan. Enak. Berwisata itu adalah tentang mencari hiburan setelah berbagai aktivitas yang membuat penat. Itulah kenapa orang-orang cenderung mencari tempat yang dianggap paling menarik. Dari negeri Rutong kita dapat belajar bahwa ternyata dari keseharian kita sendiri dapat menjadi hal yang menarik yang bisa digarap sebagai hiburan bagi orang lain yang belum punya pengalaman seperti itu sebelumnya. Benar-benar desa wisata yang sangat menarik. Terima kasih kita sudah boleh diajak berkeliling oleh dua teman saya ini, Ricardo dan Mares. Ayo datang ke Rutong.